Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rahmawati SMP. Saya adalah dosen pada program studi Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako dengan jabatan fungsional asisten ahli. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah mikrobiologi hutan yang saya ampu di jenjang pendidikan S1 di program studi kehutanan. Sebagai salah satu bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Mata kuliah mikrobiologi hutan ini memiliki kode L01241096 dengan bobot SKS sebanyak 2 SKS teori dan 1 SKS praktik. Mata kuliah ini disajikan pada mahasiswa semester 6. Deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah mikrobiologi hutan membahas konsep dan prinsip dasar mikroorganisme yang hidup di ekosistem hutan, meliputi morfologi, reproduksi, pertumbuhan, serta klasifikasi bakteri, virus, jamur, mikoriza, dan trankia. Pembelajaran juga fokus pada hubungan simbiosis dan peran ekologis mikroorganisme tersebut dalam mendukung keberlanjutan hutan. Materi ini juga mencakup metabolisme mikroba, genetik mikroorganisme, pengendalian mikroba, serta aspek bioteknologi dan rekayasa genetika terkait pemanfaatan sumber daya mikrobiologi hutan secara teoritik. Berdasarkan deskripsi mata kuliah yang ada, maka metode pembelajaran pada mata kuliah mikrobiologi hutan ini dirancang berdasarkan prinsip outcome based education dengan fokus pencapaian 4 poin capaian pembelajaran lulusan, yaitu yang pertama, menguasai konsep dasar dan prinsip bidang kehutanan dalam menyelesaikan masalah dengan memanfaatkan e-text. Yang kedua, mampu berpikir logis, kritis, dan komunikatif dalam mengambil keputusan yang tepat di bidang keahliannya berdasarkan hasil data dan analisis informasi serta memiliki kemampuan kepemimpinan. Yang ketiga, mampu memanfaatkan, mengembangkan, dan mengevaluasi potensi sumber daya hutan walase dengan menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan secara mandiri maupun kelompok. Yang keempat, mampu merumuskan solusi alternatif guna menyelesaikan permasalahan di sektor kehutanan berbasis walase secara berkelanjutan dengan pengetahuan dan metodologi yang relevan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembelajaran difokuskan pada 4 poin capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yang itu 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar mikrobiologi hutan termasuk morfologi, reproduksi, dan pertumbuhan mikroba utama di ekosistem hutan seperti bakteri, virus, jamur, mikoriza, dan trankia. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengkaji hubungan simbiosis mikroorganisme hutan dengan tanaman dan lingkungannya serta peranannya dalam ekologi dan keberlanjutan hutan. Yang ketiga, mahasiswa mengetahui teknik dasar kultivasi, isolasi, dan identifikasi mikroorganisme hutan secara praktis dalam laboratorium. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis pemanfaatan mikroorganisme hutan dan aplikasi bioteknologi untuk pengembangan pengelolaan sumber daya hutan dan pertanian berkelanjutan. Dari CPMK tersebut disusun lagi 4 poin sub CPMK, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menguraikan morfologi, reproduksi, dan mekanisme pertumbuhan bakteri, virus, jamur, mikoriza, dan trankia yang berperan dalam ekosistem hutan. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis peran simbiosis antara mikroorganisme hutan dengan tanaman dan dampaknya terhadap stabilitas dan produktivitas ekosistem hutan. Yang ketiga, mahasiswa mengetahui dan memahami teknik isolasi, kultivasi, dan identifikasi mikroorganisme hutan. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan aplikasi bioteknologi dalam pemanfaatan mikroorganisme hutan untuk mendukung pengelolaan kehutanan dan pertanian berkelanjutan. Dalam metode pembelajaran saya, menggunakan case method yang menyajikan studi kasus nyata dari materi pembelajaran yang disajikan untuk mengembangkan kemampuan analisis dan penyelesaian masalah sesuai dengan sub CPMK yang ada. Mahasiswa diajak mengkaji kasus tertentu yang sesuai dengan materi yang relevan sehingga mampu mengaitkan teori dengan praktik nyata.
Selanjutnya, melalui team based project, mahasiswa bekerja dalam kelompok untuk melakukan analisis baik melalui jurnal maupun turun langsung di lapangan atau di laboratorium. Untuk mendukung capaian CPL dan CPMK, saya juga berusaha untuk mengoptimalkan partisipasi aktif mahasiswa melalui diskusi, presentasi, dan tanya jawab yang mengasah pemahaman dan kemampuan berpikir kritis. Evaluasi dilakukan dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester serta penilaian proyek dan keaktifan mahasiswa. Ujian dan tugas disusun untuk mengukur pencapaian CPL, CPMK, dan sub-CPMK secara menyeluruh, sehingga hasil belajar dapat dipastikan sesuai standar kompetensi kehutanan yang dibutuhkan. Selain pembelajaran di kelas, mata kuliah ini juga melaksanakan praktikum langsung di lapangan ataupun di laboratorium, agar mahasiswa dapat mempraktikkan teori langsung yang telah dipelajari di dalam kelas. Bobot penilaian yang diberikan adalah sama, masing-masing sebanyak 20% untuk case method, team based project, partisipasi aktif UTS dan UAS. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan yang antara pengukuran aspek pengetahuan UTS UAS, keterampilan case method, team based project, dan sikap atau partisipasi aktif mahasiswa. Hal ini diharapkan dapat mendorong mahasiswa agar tidak hanya fokus pada ujian, tetapi juga pada proses pembelajaran yang lebih aplikatif dan kolaboratif. Peran dosen dalam pembelajaran ini adalah sebagai fasilitator yang menyediakan materi, membimbing proyek tim, mengelola pembelajaran sesuai CPL, CPMK, dan sub-CPMK, serta mendorong partisipasi aktif dan menilai hasil belajar secara objektif. Dosen memastikan proses pembelajaran interaktif dan komprehensif dengan memberikan arahan dan feedback yang konstruktif. Sementara itu, mahasiswa bertindak sebagai pembelajaran aktif yang berkolaborasi dalam studi, kasus, dan proyek, melakukan penelitian lapangan maupun laboratorium, serta mengelola mandiri waktu dan sumber daya untuk mencapai target pembelajaran. Mereka juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis melalui diskusi dan presentasi, sehingga kompetensi sesuai standar OB dan kebutuhan kehutanan dapat tercapai secara efektif. Pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran. Untuk mendukung proses pembelajaran dalam mata kuliah ini, kami menggunakan literatur yang berasal dari buku ataupun jurnal. Selain itu, digunakan juga bahan ajar yang berasal dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yang berhubungan dengan materi pada mata kuliah ini. Selain itu juga saya memanfaatkan platform pembelajaran daring seperti Google Classroom dan Zoom. Evaluasi proses pembelajaran saya lakukan melalui kombinasi ujian tertulis, tugas proyek, kelompok maupun individu. Tugas mahasiswa dikumpulkan dalam bentuk laporan tertulis dan video pembelajaran, sehingga dapat digunakan lagi sebagai acuan untuk pembelajaran berikutnya ataupun pada mahasiswa yang berbeda angkatan di tahun berikutnya. Secara rutin, saya juga memantau capaian kompetensi mahasiswa melalui hasil tugas dan feedback yang saya berikan selama proses pembelajaran. Berdasarkan dari evaluasi tersebut, saya melakukan perbaikan metode pembelajaran, misalnya dengan menambah sesi diskusi kelompok dan studi kasus agar mahasiswa lebih banyak berlatih berpikir analitis dan aplikatif. Perbaikan ini terus saya lakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan capaian hasil belajar. Demikian penjelasan singkat mengenai metode pembelajaran yang saya terapkan dalam mata kuliah mikrobiologi hutan ini. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Saya berharap video ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang upaya saya dalam bidang pengajaran sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Salam hormat saya, Rahmawati. Berikut akan ditampilkan cuplikan dalam proses pembelajaran di dalam kelas dan saat praktik di lapangan mengenai materi jamur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk kita semua. Semoga masih diberi kesehatan untuk mengikuti kuliah hari ini ya. Ya, untuk seperti yang kita ketahui bersama, kalau mikrobiologi hutan ini dia kan ada terbagi antara teori dan praktikum. Jadi untuk minggu ini kita akan membahas lagi mikrobiologi hutan, tapi yang teori. Untuk yang teorinya itu
sudah sebelumnya kita bagikan di RPS saat kontrak perkuliahan di awal. Dan sesuai yang terdapat di kontrak perkuliahan yang di awalnya, karena ini sudah masuk minggu ke-5 ya, minggu ke-5, jadi yang minggu sebelumnya kita pelajari tentang apa? Ada yang ingat materi yang sebelumnya? Mikoriza. Tentang mikoriza ya. Jadi yang sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu mikoriza, bagaimana hubungannya dengan tanaman, asosiasinya, apa saja manfaat si mikoriza itu. Selanjutnya untuk merefresh kembali ingatan kita. Ada yang masih ingat materi sebelumnya tentang mikoriza? Ya silakan. Apa itu mikoriza? Waktu sebelumnya perkenalan masyarakat itu sekedar dari refresh kembali kan. Yang kali ini ibu yang dimaksud dengan mikoriza itu intinya hubungan simbiosis antara jamur sama akar tanaman, di mana jamurnya bantu tanaman menyerap air dan nutrisi dari tanah lebih banyak. Sementara tanaman memberi makanan atau kebutuhan ke jamur sebagai tipe balik. Jadi mikoriza ini penting bagi buat kesehatan dan pertumbuhan tanaman, terutama di hutan, karena bantu akar lebih berkembang dan tanaman bisa tahan stres lingkungan. Oh ya, Natalia bagus sekali ya jawabannya. Ada yang punya jawaban lain selain Natalia? Ada yang bisa kasih jawaban lain? Ya silakan. Saya perkenalkan nama saya Febriani Bu. Ya silakan Febriani. Apa yang dimaksud dengan mikoriza itu? Mikoriza itu singkatnya adalah hubungan kerjasama antara jamur dan akar tanaman, di mana jamur bantu tanaman menyerap air dan nutrisi lebih banyak, dan tanaman memberi makanan ke jamur. Jadi ini bikin tanaman bisa tumbuh lebih sehat dan kuat, terutama di hutan. Ya baik, terima kasih. Jadi dari dua jawabannya temanmu sebelumnya itu memang mikoriza ini dia yaitu simbiosis si jamur dengan si akar tanaman. Di mana mikoriza ini dia yang membantu si akar tanaman itu untuk menyerap nutrisi lebih ke dalam. Ada yang masih ingat bagaimana proses sehingga mikoriza ini dapat membantu tanaman? Ada yang masih ingat? Ya silakan. Baik, perkenalkan nama saya Jessica. Ya silakan Jessica. Untuk prosesnya itu bagaimana mikoriza ini dapat membantu tanaman. Jadi jamur mikoriza menempel dan masuk ke akar tanaman. Terus jamur itu bikin jaringan-jaringan halus yang menyebar di tanah buat mencari air dan nutrisi, terutama fosfor, nutrisi dan air ini lalu diteruskan ke tanaman. Sebagai gantinya, tanaman kasih karbohidrat untuk fotosintesis ke jamur buat jadi makanan. Jadi ini semacam tukang menukar yang saling mengumpulkan antara jamur dan tanaman. Ya, oke, terima kasih Jessica. Jadi jawabannya itu bisa dibilang sudah sangat jelas. Jadi si mikoriza ini dia akan bersimbiosis dengan akar, membentuk garis-garis halus yang biasanya kalau di daerah dengan tanah yang kurang subur, si garis halus ini yang akan masuk terus ke dalam tanah untuk mencari nutrisi, sehingga biasanya si mikoriza ini digunakan untuk merehabilitasi lahan yang terdegradasi. Biasanya itu di lahan tambang. Nah, selanjutnya ada yang minggu lalu itu disebutkan tentang endomikoriza dan ektomikoriza. Ada yang bisa kasih penjelasan singkat? Ya, silakan. Perkenalkan nama saya Awa Jumadi. Jadi antara endomikoriza dan ektomikoriza itu sebenarnya terletak pada cara jamur berasosiasi pada akar tanaman, Bu. Jadi kalau endomikoriza itu artinya jamur masuk dan hidup di dalam sel akar, membentuk struktur seperti fasikel atau arbuskel di dalam akar, sedangkan ektomikoriza jamurnya cuma menempel dan melapisi bagian luar akar serta membentuk jaringan dengan para sel akar tanpa masuk ke dalam selnya. Jadi yang pada intinya kalau endomikoriza itu jamurnya masuk dalam akar, sedangkan ektomikoriza itu jamurnya hanya ada di luar akar. Oh ya, terima kasih untuk Aula. Ya, jadi dari jawaban-jawaban yang sudah ada, saya rasa teman-teman semua di sini sudah bisa dibilang mengerti mengenai mikoriza yang kita bahas sebelumnya. Terkait dengan jawaban yang Aula tadi tentang ektomikoriza yang dia hanya tumbuh di luar akar, itu dia akan berhubungan dengan materi kita selanjutnya, yaitu tentang jamur. Tentang jamur secara garis besar. Pernah lihat jamur? Pernah. Ada yang pernah makan? Pernah. Pernah kan? Ya,
Kalau biasanya kalau kita jalan-jalan ke hutan, mungkin kita akan lihat dia ada di batang-batang kayu yang mati, di rumput-rumputan. Biasanya ada yang mengatakan kalau itu adalah jamur makroskopis. Tetapi kadang juga itu sebenarnya adalah ectomycorrhiza. Jadi kita akan melihat perbedaannya, yang mana sebenarnya kalau dia dikatakan itu supaya bisa kita bedakan ya nanti kalau ketemunya yang mana itu ectomycorrhiza, yang mana jamur makroskopis. Untuk mengetahui itu kita perlu tahu dulu apa sih sebenarnya si jamur ini di pertemuan kelima kita. Untuk visualisasinya bisa dilihat si jamur itu bagaimana sesuai dengan sub CPMK yang akan kita capai. Diharapkan nanti setelah perkuliahan ini kita dapat menjelaskan tentang apa itu jamur, definisinya, cirinya, struktur tubuhnya bagaimana, klasifikasi jamurnya berdasarkan caranya memperoleh makanan, reproduksi, dan simbiosis jamur, serta etnomikologi jamur. Yang akan kita bahas hari ini akan fokus ke apa sih jamur itu. Secara garis besar, jamur itu dia adalah organisme eukariotik yang tergabung dalam kingdom fungi. Kalau kamu pernah lihat taksonomi kan ada yang kingdomnya itu plantae, ada yang animal. Kalau si jamur ini dia dipisahkan sendiri, dia bukan termasuk tanaman. Jadi dia dimasukkan ke dalam kingdom fungi, yaitu penyempurnaan merupakan kelompok organisme penyempurnaan dari protista yang mirip jamur. Biasanya dikenal dengan istilah kamit atau jamur uniseluler dan cendawan atau jamur multiseluler. Kalau jamur uniseluler ini yang selnya satu, yang multiseluler cendawan ini dia yang selnya banyak. Jadi pertama ciri si jamur organisme eukariotik. Dia itu dibilang organisme eukariotik karena dia tidak memiliki klorofil. Ya, dia ini juga memiliki dinding sel yang tersusun dari zat kitin, berbentuk heterotrof, tidak memiliki klorofil atau pigmen hijau, ditemukan dalam beragam warna, tidak ada. Tapi kalau kamu jalan-jalan nanti melihat ke depannya, tidak akan ada kamu temukan si jamur ini yang berwarna hijau. Kenapa tidak ada yang berwarna hijau? Karena kan sudah dibilang tadi di awal, dia tidak memiliki zat hijau daun. Jadi selain warna hijau, dan itu dia tersusun dari si hifa. Biasanya kalau kamu jalan-jalan mungkin kamu lihat jamur ini dia bentuknya bagaimana, ada ya. Biasa kan ada yang bentuk oval, ada yang kayak payung kan, ada kayak payung, ada bentuk oval, ada yang biasa dia kayak kuping yang biasa dimakan. Ada juga yang bentuknya itu agak panjang dia kayak bentuk apa ya yang panjang itu kayak kol mungkin kan toge, agak panjang dia toge. Biasanya dia itu sering dimakan di beberapa campuran makanan, biasa dia sering digunakan. Terus dia itu uniseluler, ada tadi saya sudah sebutkan di awal, dia itu uniseluler bersel satu, jadi hanya bisa dilihat kalau kita menggunakan yang namanya mikroskopis. Sedangkan yang multiseluler berarti dia itu mempunyai sel banyak, jadi dia itu bisa dibilang bisa langsung dilihat, bersifat makroskopis. Nah, si jamur makroskopis inilah yang akan jadi kita punya bahan praktikum nanti di hari Minggu berikutnya. Tadi kan saya sempat bilang dia itu organisme eukariotik karena dia ini bisa dibilang mempunyai membran inti dan organel sel lainnya. Dia ada membran inti di dalam si jamur itu. Dia ini dilindungi juga sama yang namanya zat kitin, di mana zat kitin ini dia adalah pelapis utama dari dinding sel. Kan jamur tadi mempunyai sel toh. Zat kitin ini dia adalah pelapis utama dalam dinding sel jamur untuk supaya si jamur ini tidak lemah dia, jadi dia kokoh. Jadi sel tubuhnya itu dilapisi sama yang namanya zat kitin. Dia tidak punya klorofil, jadi dia tidak bisa yang fotosintesis. Bersifat heterotrof. Itu berhubungan dengan sifat si jamur yang tidak mempunyai klorofil. Makanya dia bersifat heterotrof,
karena hidup dengan menyerap nutrisi dari organisme lainnya. Jadi si jamur ini dia menempel ke organisme lain, makanya biasa kamu lihat dia ada di pohon-pohon atau ada di kayu-kayu mati. Dia itu yang menyerap, dia itu untuk menyerap si bahan makanan yang ada di tempatnya, menempel si jamur ini ya. Terus si tubuhnya itu berbentuk hifa yang sel memanjang berupa benang. Hifanya itu ada dua. Yang pertama itu hifa vegetatif yang biasa digunakan untuk menyerap makanan karena dia tidak bisa untuk berfotosintesis, dan yang kedua itu dia hifa generatif sebagai alat reproduksi si jamur ini. Sampai di sini jelas untuk cirinya si jamur ini. Baik, terima kasih ya. Nah, ini dia struktur tubuhnya si jamur. Bisa kita lihat ada tudungnya. Di atasnya itu yang kayak payung, yang tadi ada bilang bentuknya kayak payung. Biasa kalau kita lihat di lapangan, dia yang paling cantik itu ada yang berwarna merah. Ada juga yang warna putih, ada kuning, hampir hijau, tapi tidak ada yang warna hijau sekali. Paling ada dia warna coklat, ada lamelanya yang di dalam garis halusnya, ada cincinnya, ada tangkai buahnya, ada hifa, inti sel, septa, dan miselium. Itu ya si jamur ini. Terus klasifikasi jamur berdasarkan cara memperoleh makanan atau nutrisinya. Yang pertama itu jamur ini dia itu bersifat parasit obligat. Parasit obligat ini jamur yang hanya dapat hidup pada inangnya. Sedangkan di luar inangnya dia tidak dapat hidup. Misalnya pada penderita HIV/AIDS, khamir yang menginfeksi paru-paru penderita AIDS. Jadi kalau tidak pada inangnya dia tidak akan bisa hidup. Dia hanya bisa hidup di situ saja. Selain itu dia tidak bisa hidup. Contoh lainnya itu jamur parasit pada pohon yang masih hidup, jamur parasit pada kulit manusia. Pernah lihat jamur pada kulit kan? Pernah. Ya, kalau misalnya ada yang putih-putih mungkin biasa karena gatal atau mungkin bisa menyebabkan alergi yang lama-lama akan menimbulkan si jamur itu ya. Dan jamur mikoriza pada akar yang tadi sudah dibilang di awal, si apa tadi? Endomikoriza. Yang pertama parasit obligat, lalu yang kedua itu parasit fakultatif. Jamur yang bersifat parasit jika mendapatkan inang yang sesuai, tetapi dia saprofit kalau tidak mendapatkan inang yang cocok. Contohnya itu jamur pada pohon yang masih hidup, tapi bisa juga hidup pada kayu yang telah mati. Jadi dia itu bisa hidup dua ya, pada pohon yang masih hidup, tapi dia kalau di pohon yang sudah mati dia juga tetap bisa hidup. Yang terakhir itu dia ini yang bersifat saprofit, jamur pelapuk dan pengubah susunan zat organik yang mati. Dia ini menyerap makanan dari organisme yang telah mati seperti kayu tumbang dan buah yang jatuh. Jadi itu ya jamur tiram atau jamur tanggidi ini. Kalau yang penggemar jamur pasti pernah makan. Nah kan? Ada biasa juga dia dibikin sup, atau ada juga biasa makanan yang menggunakan ini seblak ya. Misalnya. Ini sering sekali digunakan si jamur tiram ya. Ini. Cara hidupnya jamur ini dia melakukan simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme itu berarti saling menguntungkan. Dia meskipun dia menempel pada si tanaman, tapi dia tidak merugikan. Tapi keduanya itu saling menguntungkan. Selain menyerap makanan dari organisme lain, dia juga menghasilkan zat tertentu yang bermanfaat bagi simbionnya. Contohnya lichen dan mikoriza. Zat tertentu itu maksudnya seperti tadi yang si mikoriza, dia membentuk garis-garis halus sehingga tanaman yang dia tempeli itu, yang dia bersimbiosis itu bisa mendapatkan makanan meskipun di daerah yang bisa dibilang gersang atau terdegradasi lahannya yang kekurangan unsur hara. Itu ya. Terus dia ini pertumbuhan dan reproduksi jamur itu secara seksual, generatif dan vegetatif. Karena dia tidak berfotosintesis, dia tidak bisa menghasilkan makanan juga. Jamur ini dia bertumbuh itu dengan aseksual dan seksual, menghasilkan spora
dan kontak gametangium dan konjugasi. Kalau kamu lihat di situ ya prosesnya dari sekolah jamur nanti akan membentuk yang namanya miselium. Setelah miselium lagi akan jadi jamurnya sampai dia nanti jadi dewasa. Berdasarkan reproduksi seksualnya si jamur ini dia ada yang zigomycotina menghasilkan zigospora, bisa kalian lihat, kelihatan ya tulisannya. Oh ya, zigomycotina, terus ada ascomycotina dan basidiomycotina, deuteromycotina, dan simbiosis jamur yang terakhir itu ada mycorrhiza dan lichens. Jadi setelah kita bahas panjang lebar tentang jamur ini, adakah pertanyaan? Ya silakan. Baik Ibu, setelah materi yang diberikan saya ingin bertanya, kan jamur ada yang berbahaya Bu. Iya. Nah, apakah di hutan itu ada jamur yang bisa bikin tanaman dan hewan itu sakit? Ya, jamur itu dia sebenarnya kalau menyebabkan penyakit itu kalau kamu lihat di hutan, ke hutan ada biasa pohon yang ada busuk yang ada busuk akar, itu salah satunya penyebabnya si jamur ini, ya. Tetapi meskipun dia merusak si pohon dengan menyebabkan kerusakan, bukan berarti dia bersifat patogen yang merugikan, karena dia juga dapat membantu mengendalikan populasi tanaman agar tidak terlalu dominan. Kan kalian ingat ada yang tanaman toleran dan intoleran. Kalau seandainya ada semua tanaman itu toleran atau intoleran, otomatis tanaman yang membutuhkan naungan yang mana? Yang toleran atau yang intoleran? Intoleran. Ya, ada tanaman yang membutuhkan naungan, berarti tidak apa-apa kan kalau ada pohon-pohon besar di atasnya, jadi dia tidak mendapatkan sinar matahari langsung. Tetapi kalau ada tanaman yang bisa dibilang tidak membutuhkan naungan, berarti pohon-pohon besar di sekelilingnya itu bisa berakibat fatal sama si tanaman, dia tidak bisa tumbuh hidup dengan bagus di lokasi itu ya. Jadi si jamur ini sebenarnya meskipun dia patogen, tapi dia juga berfungsi untuk mengurangi populasi secara dominan si jamur ini. Jadi untuk materi tentang jamur ini, karena kita kan ada yang case yang sebelumnya di materi awal kita sudah ada case metode tugas individu. Untuk yang kali ini ada team based project, jadi nanti ketua kelasnya tolong bagi kelompok menjadi 5 orang. Nanti kita akan pengenalan jamur-jamur makroskopis. Hal ini dibutuhkan supaya nanti kalau kita praktek lapangan, kamu bisa membawa hasil dari review jurnalnya itu ke lapangan. Jadi tidak akan kesulitan untuk mengidentifikasi jamur apa yang kamu temukan. Jadi dia bisa dicari di semua jurnal yang bisa kalian temukan mengenai jamur makroskopis. Silakan temukan sekitar 50 perbedaan jamur paling banyak. Antara 30 sampai 50 jenis jamur makroskopis yang bisa ditemukan di hutan alam. Bisa? Ya, ini dikumpulkan sebelum kita praktek ya, supaya nanti prakteknya itu kamu sudah ada bahan. Dan untuk praktek lapangan kita berdasarkan dari kelompok yang sebelumnya 5 orang juga. Jadi nanti kita akan mencoba agar kamu itu bisa memahami dan menerapkan metode koleksi jamur makroskopis di habitat alami. Untuk alatnya itu cukup sederhana, kalian hanya perlu menyiapkan uang koin, bisa yang 1000-an atau yang 500-an, dan mistar panjang yang sekitar 30 cm. Nanti lokasi praktiknya itu kita akan mendatangi tegakan jati yang ada di Desa Nupabomba. Yang kalau kamu pergi ke jalan kebun kopi di situ bisa kamu lihat. Hari Minggu kita akan mulai sejak jam 8 kita sampai dengan selesai. Bisa? Bisa. Jadi sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, kalau begitu terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa tugasnya, kita ketemu lagi hari Minggu. Sebelum minggu depan kita akan praktek dulu hari Minggu, dan minggu depan kita akan membahas materi mengenai rangkia, lanjutan dari si jamur ini. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Praktek
Praktikum Mikrobiologi Utama.